Hai guys, welcome back to my YouTube channel Ika Irunisa. Di video kali ini aku tuh mau bahas orang yang sampai sekarang atau sampai detik ini dia tuh sudah melegenda banget gitu ya kan. Nah, tapi sebelum aku mau bahas tuh, aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nge-support channel aku. Aku kan YouTube pemula nih ya. Bagi aku viewersnya The Otaku itu kayak bombastis gitu. Nah, jadi aku bener-bener makasih banget buat kalian yang udah nge-support channel aku, dan aku berusaha buat jadi yang terbaik untuk kalian, oke? Jadi kita langsung next ke ceritanya aja. Stay tune terus. Jadi di video kali ini aku mau bahas 5 fakta tentang Jack the Ripper. Kan pasti udah banyak kan yang bahas kisah Jack the Ripper ini. Aku tuh nggak mau bahas lebih mendalam. Pasti rata-rata dari kalian udah nonton channelnya Kanadia Omara, Neshi, terus yang kata kakak Korea gitu deh, kan? Yaudah, aku mau bahasnya tuh cuman 5 fakta tentang Jack the Ripper yang ada pada zaman Victoria. Jadi kisahnya Jack the Ripper ini dulu pada abad 18 itu mengguncang seluruh masyarakat Inggris. Karena kenapa? Karena pembunuhan dia yang gak manusiawi, terus bener-bener mengerikan. Dan dari semua korbannya itu rata-rata lehernya kayak digorok gitu. Dan ada satu mayat dimana kulitnya itu disayati guys. Jadi gitu, ada yang ini lagi, ada rambut. Jadi, tidak hanya menggemparkan seluruh masyarakat Inggris, si Jack the Ripper ini juga membuat kelimpungan para kepolisian untuk menangkap. Isu belakangnya itu Jack the Ripper ini banyak pelakunya. Jadi, buat polisi hingga sampai saat ini kayak belum menemukan siapa sebenarnya Jack the Ripper gitu guys. Kepolisian Scotland Yard yang dijuluki sebagai cerdik dalam menangkap sesuatu kriminal ataupun itu kejahatan sampai-sampai tidak mampu untuk menangkap Jack the Ripper ini guys. Jadi karena saking bersihnya Jack the Ripper ini beraksi, sampai-sampai polisi gak bisa nemuin siapa itu sebenarnya Jack the Ripper yang selama ini membunuh. Sebenarnya ada 11 korban, tapi intinya itu cuma ada 5. Maksudnya bukan intinya, yang lebih terkenal itu cuma ada 5. Dan dari 5 korban ini, pembunuhannya itu bener-bener sadis dan kayak gimana ya, ibarat kata nggak ada kemanusiaannya banget gitu. Dan ada beberapa kayak Jack the Ripper ini memancing kepolisian, bisa dibilang tuh dia mengejek gitu, karena kepolisian membuat pernyataan palsu tentang tertangkapnya Jack the Ripper ini guys. Dan lebih anehnya lagi, kasus ini kan udah 1 abad lebih ya, tapi kasus ini itu tidak mempunyai atau tidak memiliki teknologi DNA yang memudahkan pihak kepolisian untuk menemukan siapa Jack the Ripper ini. Namun kasus ada motor lagi lewat. Namun kasus ini sudah melegendakan ya. Tapi ya bener sampai saat ini, tapi ada isu-isunya kayak Jack the Ripper tuh udah tangkep, Jack the Ripper tuh udah ketemu, nyatanya belum. Bukannya belum, maksudnya masih simpang siur lah gitu. Nah, jadi 5 fakta menariknya itu nih aku sebutin. Oke. 1. Misteri legenda 100 tahun. Menurut histori, kejadian ini terjadi pada tahun 1988. Kasus ini bisa dikenal sebagai Whitechapel Murder, yang berarti pembunuhan kapal putih. Jadi, kasus ini itu berasal dari lokasi daerah di Whitechapel, dan makanya kasus ini dinamain Whitechapel Murder, di mana lokasi ini itu terdapat banyak sekali wanita-wanita alam. Banyak banget ini anak cewek.
karena lokasi ini identik dengan banyaknya sekali wanita-wanita PSK, dan menurut Mirror, kasus ini ditangani oleh Fredrik Abermline, kepala kepolisian Scotland Yard. Kasus ini sampai-sampai melambung karena pasalnya Jack the Ripper ini sendiri mempunyai sosok persona yang membuat awak media pada saat itu tertarik untuk menulis kisah tentang Jack the Ripper. Yang kedua adalah korban-korban dari Jack the Ripper. Nah, jadi korban-korban Jack the Ripper ini rata-rata memiliki kesamaan yang sama, dan yang melegenda itu korbannya cuma ada 5. Maksudnya yang dikenal banyak orang korbannya tuh ada 5, dan sebenarnya tuh ada 11. Jadi aku bahas cuman yang 5 ini doang. Dari 5 korban ini, Jack the Ripper paling dikenal adalah wanita pekerja malam. Dan di antara lainnya, korban-korban ini yang bernama Marianne Nicole, Anna Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards, Mary Jane Kelly. Jadi itu adalah nama-nama dari korban Jack the Ripper. Dan yang paling sadis dari pembunuhan Jack the Ripper adalah korban yang terakhir, yaitu Mary Jane Kelly. Badannya dia ini organ tubuhnya itu dikeluarin semua. Dan kalian mau tahu lagi, selain dia mengeluarkan isi tubuhnya si Mary ini, kulitnya, kamu tahu kulit? Ini kulit guys, ini kulit disayat. Tahu disayat gimana? Disayat kan enak ya, aduh udah intinya gitu dah. Dan terus ada lagi korban yang kedua, yaitu Annie Chapman. Rahimnya diangkat gitu loh guys. Dan isu dari Jack the Ripper ini, kalau pelaku yang bernama Jack the Ripper ini tuh adalah orang yang tahu ilmu anatomi. Tidak hanya itu, National Geographic juga mencatat bahwa korban-korban Jack the Ripper ini sendiri selalu ditemukan dengan mayat yang tidak utuh. Jadi tuh kayak yang tadi aku bilang, mereka tuh selalu terbunuh dengan ada gorokan di leher. Masuk yang ketiga, misteri Jack the Ripper sendiri. Dengan histori sendiri mencatat bahwa Jack the Ripper mengerti soal ilmu anatomi. Seperti yang tadi aku bahas, dia itu bisa mencopot rahimnya dan organ tubuhnya diambil dan dikeluarkan dan disayati. Maka muncul beberapa teori konspirasi tentang Jack the Ripper sendiri. Independent mencatat bahwa salah satu tersangka adalah tukang cukur. Selain itu, Mirror juga membahas atau mencatat beberapa tersangka lain yang diduga sebagai Jack the Ripper. Antara lainnya termaksud Walter Richard, dan antara lainnya adalah Sickert sebagai pelukis, namun tidak ada penemuan mengarah kepada dirinya. Teori lainnya tentang Jack the Ripper adalah wanita. Jadi wanita ini bernama Lizzie William. Dia adalah seorang asisten dokter bedah. Teori ini didukung karena dari korban-korban memiliki kerusakan pada uterusnya. Lizzie sendiri tidak bisa menghasilkan anak atau tidak bisa mengandung guys. Makanya dari situlah sehingga dia meluapkan emosinya kepada wanita-wanita tersebut gitu guys. Dan yang keempat adalah adaptasi di belakang layar. Pada tahun 2001, kisah Jack the Ripper ini diadaptasi di sebuah film From Hell. Lebih tepatnya dapat diartikan sebagai Dari Neraka. Namun tak lain, Jack the Ripper sendiri memiliki surat khusus yang ditunjukkan untuk kepolisian. Namun menurut Smithsonian, ada beberapa perbedaan kata yang digunakan pada surat-surat yang ditulis oleh Jack the Ripper sebagai tanda untuk menantangin kepolisian Scotland Yard. Hal ini dikarenakan Jack the Ripper sendiri memiliki beberapa surat yang berbeda-beda. Beberapa surat ini dikirim termasuk Dear Boss, namun
Menurut pakar penelitian bahasa, tidak ada kata-kata yang konsisten sehingga surat tersebut bisa jadi hanya surat mengandung publikasi mengenai kasus tersebut. Jack the Ripper juga menjadi salah satu karakter di anime Jepang. Yang kelima adalah kisah yang masih berlanjut. Seperti yang tadi udah aku bilang ke kalian semua, bahwa kasus Jack the Ripper ini tuh belum tuntas sampai detik ini aku bikin video. Jadi tentang Jack the Ripper ini simpang siur, karena emang gak ada yang gimana ya, gak ada yang menetapkan bahwa si A yang didukung sebagai Jack the Ripper, si B yang didukung sebagai Jack the Ripper, tapi ada seluk-beluknya yang tidak kayak gimana ya, kayak gak mengarah ke dia gitu. Misteri ini masih menjadi pertanyaan besar, siapa Jack the Ripper sebenarnya. Ditambah lagi adanya teknologi DNA masih belum ditemukan pada abad ke-10. Baru-baru ini saja, menurut Independent, pertemuan menarik ditemukan adanya persamaan DNA dari salah satu tersangka kasus ini, yaitu adalah Aaron Monskin. Aaron Kominsky ini adalah salah satu tukang cukur pada saat itu, tapi apa boleh buat, kasus ini sudah melegenda 150 tahun lamanya dan masih banyak konspirasi lainnya tentang Jack the Ripper. Buat kalian gimana sih tentang 5 fakta dari Jack the Ripper ini? Dan bagi kalian, pembunuhan Jack the Ripper ini cocoknya dilanjutin pencariannya, atau kayak ya udah karena udah lama ya udah diambangin aja. Tapi bagi aku kasihan sih ya sama mayat-mayatnya yang bener-bener dibunuh dengan keji, dengan cara diambil rahimnya dan digorok, dan terus ada yang kulitnya diseset, maksudnya bukan diseset, dikuliti gitu guys. Menurut aku kalau aku bahas ini sih nggak terlalu jijik, tapi aku ngelihat dari foto-foto mayat-mayatnya ini itu bener-bener kayak ya gitu. Terus oh iya, aku lupa bahas satu, ada siapa ya, mayat yang keempat kalau nggak salah, itu mukanya kayak gimana ya, di sininya gitu loh. Nanti deh aku kasih gambarnya, nih gambarnya. Jadi gimana menurut kalian tentang 5 fakta Jack the Ripper ini? Jangan lupa di komen pendapat kalian tentang Jack the Ripper yang melegenda. Komen di bawah. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Oh iya, makasih banget ya yang udah nge-subscribe lagi waktu itu. Kan subscriber aku sempet kayak 290 berapa gitu. Makasih banget. Terus subscribe aku. Insya Allah kalau aku sudah melambung tinggi, aku mau ngadain giveaway. Nah, see you next time.